Hai semua, kembali lagi bersama gue An, si pembahasan kelancaran anime Seikaiwa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan pembahasan gue sebelumnya. Jadi, kalau ada yang ketinggalan video-video gue sebelumnya, yang pembahasannya itu, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa aja klik link playlist yang sudah gue tulis di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke inti videonya, mari kita kilas balik video sebelumnya terlebih dahulu. Tapi kalau kalian mau skip, kalian bisa langsung ngejak ke menit yang ini. Oke, mari kita mulai kilas baliknya. Setelah Toya balik ke Bumi Hill, sehabis berbicara dengan Dien, Toya pun memberitahu kejadian itu ke Aliansi Timur Barat tentang Toya itu yang ke Pulau Pelerius dan membantu orang-orang di sana. Toya mau nggak mau harus mengabari hal ini untuk mencegah hal tidak diinginkan terjadi. Kemudian Toya pergi ke hanggar. Di salah satu garasi di sana, Toya tuh bertemu dengan Profesor dan Monica yang sedang mengerjakan frame gear pribadi milik Sakura. Frame gear pribadi milik Sakura ini memiliki warna Sakura atau pink. Lalu di punggungnya itu terdapat trompet besar yang berguna untuk mendukung sir lagu milik Sakura nanti dan sebagai senjata gitu. Sini setelah Toya itu berbicara juga mengenai Pulau Pelerius ke Profesor. Profesor meminta ke Toya agar dia itu diajak ke Pulau Pelerius nanti supaya dia itu bisa lebih memahami mengenai pintu itu dengan melihatnya sendiri. Dan dirasa tidak ada yang diperlukan lagi di garasi itu, ataupun pindah ke garasi lainnya. Yang di sana itu terdapat Rosetta, para robot mini, dan frame gear pribadi milik Lu. Yang di sini itu udah diberi nama, dan namanya itu adalah Waltru. Jika negosiasi dengan Pulau Pelerius ini nanti akan berjalan lancar, maka Toya akan berencana akan menguji kedua frame gear ini di Pulau Pelerius dengan melawan Behemoth di sana. Kemudian singkat cerita, di keesokan harinya, Toya bersama dengan Yae, Profesor, Kohaku versi besar, dan beberapa kesatria pun sampai di wilayah selatan Pulau Pelerius. Toya dan lain pun disambut oleh Dien, dan di sini Dien itu meminta Toya untuk pergi ke kuil pusat bersamanya karena Sentral Sama ingin berbicara dengan Toya langsung. Singkatnya Toya dan lain pun pergi ke kuil pusat dan bertemu dengan perwakilan kotak lainnya dan Sentral Sama. Toya lalu menjelaskan semuanya ke mereka mengenai dunia luar dan barir di pulau mereka. Toya juga memberikan initialize agar mereka itu bisa menghancurkan barir yang ada di pulau mereka itu. Cuman Toya tidak akan memaksa mereka untuk melakukan hal itu. Toya akan terima pilihan apa yang akan mereka pilih nanti. Dan Toya menasihati Sentral Sama dan perwakilan lainnya untuk memikirkan hal ini lagi. Walaupun awalnya sedikit ragu, namun setelah mendengarkan nasihat dari Toya, Sentral Sama pun menuruti nasihat dari Toya itu dan akan membicarakan hal ini lagi dengan perwakilan lainnya. Lalu dikarenakan Profesor itu menarik jubahnya Toya, Toya pun jadi teringat akan tujuan Profesor ikut ke Pulau Pelerius, yaitu untuk melihat artefak pintu di pulau ini. Untuk memenuhi keinginannya itu, Toya pun minta izin ke Sentral Sama untuk membiarkan mereka itu melihat artefak pintu ini. Meski awalnya ditentang oleh perwakilan utara, namun Toya dan lain itu akhirnya diberikan izin langsung oleh Sentral Sama yang juga penasaran dengan pintu itu. Setelah itu Sentral Sama pun menuntun Toya dan lainnya pergi menuju ke pintu itu diletakkan. Di sini Toya berharap kalau pintu itu tuh memiliki hubungan dengan pulihnya barir dunia pada 5.000 tahun yang lalu. Dan ya, begitulah kilas balik dari video sebelumnya. Kalau kalian mau lebih jelasnya, kalian tentu aja bisa gas saja video ini. Oke, sekarang tanpa berbasa-basi, mari kita langsung aja menuju ke inti video kali ini. Oke, let's go. Toya dan lainnya pun tiba di atrium bundar, satu lantai di atas lantai atas kuil. Tempat ini terlihat seperti kolosium, namun dengan kursi penonton yang ada di luar. Di seluruh lantainya itu digambarkan formasi sihir yang belum pernah Toya lihat sebelumnya. Dan gambarnya itu terlihat seperti tampak pola geometris gitu. Lalu di pusat formasi itu terdapat artefak pintu yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Namun daripada disebut pintu biasa, artefak ini malah terlihat seperti pintu masuk yang berbentuk lengkung gitu. Pintu ini bersinar keperakan yang menyerupai Arc of Triumph dari Paris. Cuman ini versi kecilnya. Di atas lengkungan pintu itu terdapat seperti water meter, alat pengukur listrik. Dan di bagian pusat lengkungannya itu ada sesuatu juga yang mirip seperti tachyometer, alat untuk mengukur kecepatan. Melihat dari pancaran logam pintu itu, Toya meragukan kalau pintu ini berumur 5.000 tahun. Toya lalu bertanya ke Sentral Sama, apakah Toya itu boleh menyentuhnya? Sentral Sama pun memperbolehkannya. Dia bahkan membebaskan Toya untuk melakukan apapun ke pintu itu. Setelah mendapatkan izin dari Sentral Sama, Toya pun menyentuh lengkungan pintu itu. Dan setelah menyentuhnya, akhirnya Toya mengerti kalau pintu itu tuh terbuat dari logam. Toya juga merasa kalau pintu itu tuh dipenuhi dengan kekuatan sihir yang terdiri dari aliran-aliran yang kompleks. Namun walaupun Toya itu tahu kalau pintu itu terbuat dari logam, Toya nggak tahu logam apa itu. Yang jelas Toya yakin kalau itu tuh bukan orichalcum ataupun mithril. Kemudian Toya mencoba memukulnya dengan pelan untuk memastikannya. Dan Toya yakin kalau ini logam.
Lalu Profesor Kinabaluan pun menyebutkan kalau logam ini bernama chronotium. Dan ini pertama kalinya Profesor itu melihat chronotium dengan kemurnian tinggi seperti ini. Melihat Profesor yang bisa langsung tahu dengan logam apa yang dipakai di pintu itu hanya dengan sekali lihat saja, Jenderal Sama pun jadi sangat terkejut. Dia kemudian bertanya ke Toya, siapa anak kecil itu? Toya pun memperkenalkan Profesor ke Jenderal Sama sebagai insinyur sihir negeri Brunhild. Lalu Toya meminta ke Jenderal Sama untuk memperbolehkan Profesor menganalisis pintu itu. Toya meyakinkannya kalau Profesor pasti mengerti akan sesuatu mengenai pintu itu. Jenderal Sama pun memperbolehkannya, cuman dia itu masih ragu gitu. Bahkan keempat perwakilan lainnya pun juga sama, mereka ragu. Ya wajar, yang di depan mereka ini sekarang cuma bocah 10 tahun gitu di mata mereka. Mereka ya nggak tahu kalau itu tuh ya sudah berumur lebih gitu, sudah profesor lah gitu. Namun mengabaikan tatapan mereka yang penuh dengan kecurigaan itu, Profesor menyentuh pintu itu dengan kedua tangannya dan mulai menggunakan sihir non-atributnya, yaitu analis ke pintu itu. Setelah menggunakan sihir itu, Profesor pun langsung mendapatkan informasi dari pintu itu. Karena penasaran, Toya secara diam-diam menggunakan sihir analis juga. Namun dengan segera Toya langsung menyerah hanya dalam 2 detik saja. Toya cuma berhasil memahami bentuk dan bahannya saja. Sisanya Toya itu benar-benar tidak tahu apapun karena kekurangannya pengetahuan Toya terhadap bidang tersebut. Setelah itu Profesor pun menjelaskan apa yang dia tahu melalui analisnya mengenai pintu itu. Dan hasil dari analisnya Profesor itu, Profesor benar-benar yakin bahwa pintu itu tuh memiliki sihir transfer dan sihir ruang dan waktu yang mirip seperti gate. Tapi entah mengapa pintu ini tuh tidak memiliki kumpulan koordinat. Jumlah sihir yang diperlukan pun untuk mengaktifkannya itu tuh sangat tinggi. Lalu Toya pun menanyakan ke Jenderal Sama, apakah benar artefak ini peninggalan dari kakek pertama waktu atau Alerius Valerius? Jenderal Sama pun membenarkannya. Bahkan menurut leluhurnya, pulau ini dijadikan sebagai tempat percobaan sihir pribadi miliknya, milik si petapa waktu. Contohnya seperti kuil ini sendiri. Leluhurnya itu yakin kalau kuil ini dibangun untuk kepentingan artefak pintu itu sendiri. Namun sayangnya dia tidak berhasil menyelesaikan pintunya ini, dan keempat muridnya yang mengambil alih pintunya ini itu juga tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tapi secara tiba-tiba Profesor kemudian memotong pembicaraan Jenderal Sama itu. Di sini Profesor tiba-tiba membantah perkataan Jenderal Sama dan mengatakan kalau pintu ini sebenarnya sudah selesai dibuat. Walaupun Profesor tidak tahu cara pemakaiannya dan pengaruhnya gitu. Kecuali Profesor itu mencoba menggunakannya. Akan tapi melalui rumus aktivasi penggunaannya melalui kekuatan sihir, Profesor berani mengatakan kalau pintu ini sudah diselesaikan. Jenderal Sama pun bertanya kalau sudah diselesaikan mengapa pintu ini nggak bisa diaktifkan. Dengan mudah Profesor pun menjawab kalau itu dikarenakan kekuatan sihir yang Jenderal Sama dan lain-lain itu tuangkan ke pintu ini itu masih belum cukup untuk mengaktifkannya. Toya mendengar ini pun sontak terkejut. Toya bertanya, pintu ini dapat memindahkan seluruh pulau kah? Sehingga membutuhkan banyak sihir? Atau pintu ini adalah artefak ilusi yang dapat membuat ilusi ke seluruh pulau, makanya dia itu butuh banyak sekali sihir. Dengan ragu, Jenderal Sama pun mempertanyakan maksud dari Profesor. Dia tidak percaya gitu kalau sihir yang dia tuangkan ke pintu itu tidak cukup untuk mengaktifkannya. Terlebih lagi, dia itu adalah orang dengan jumlah kekuatan sihir yang tinggi di Pulau Polaris ini. Jadi dia itu percaya diri kalau dia itu punya banyak sihir, kok nggak cukup gitu loh untuk pintu ini. Profesor pun balas kalau maksud dari perkataannya yang menyebut kalau sihir Jenderal Sama itu nggak cukup. Itu karena skala yang Profesor sebutkan di sini ini adalah skala yang berbeda. Memang jika dibandingkan dengan orang biasa, mungkin kekuatan sihir Jenderal Sama setara dengan 2 atau 3 orang pada umumnya. Cuman yang menjadi tolak ukur Profesor di sini sampai menyebut Jenderal Sama itu kekurangan sihir adalah seseorang dengan kekuatan sihir yang setara dengan 100.000 orang pada umumnya. Jadi wajar kalau Jenderal Sama nggak bisa, orang kekuatannya aja dia cuma setara 2-3, sedangkan yang dibutuhkan itu 100.000. Sontak Jenderal Sama pun sangat terkejut. Profesor menjelaskan kembali, selain jumlahnya yang sangat banyak itu, pintu ini hanya bisa diaktifkan hanya sepersekian detik saja. Dengan konsumsi sihir yang sebanyak itu, orang biasa tidak akan bisa pernah untuk mengaktifkan pintu ini secara normal. Bahkan jika mereka mencoba menyicilnya setiap hari, mereka membutuhkan waktu sekitar 300 tahun untuk bisa mengaktifkannya. Dan itu hanya sepersekian detik doang. Lagi-lagi Jenderal Sama yang mendengar ini pun jadi sangat terkejut. Tidak hanya Jenderal Sama, bahkan semua orang termasuk Toya itu juga ikut terkejut mendengar ini. Kecuali Yae, karena ya dia nggak bisa pakai sihir, jadi dia memiringkan kepalanya kebingungan gitu. Profesor melanjutkan kembali, ini terjadi dikarenakan ukiran struktur sihir di pintu itu yang di sini berguna untuk mendapatkan jumlah kekuatan sihir yang ada di pintu itu tidak berjalan dengan lancar, atau bisa dibilang rusak, ataupun bisa dibilang mungkin belum selesai dibuat.
Jika saja ukiran struktur sihir yang ada di pintu itu tuh berhasil diselesaikan sepenuhnya, maka itu akan menurunkan penggunaan sihirnya menjadi sekitar 1:100. Atau dengan kata lain, jika ukiran struktur sihirnya ini berjalan dengan lancar, maka mereka bisa mengaktifkan pintu ini hanya dalam waktu 3 tahun saja dari 300 tahun dengan cara nyicil. Ya, meskipun ini baru hanya sekedar teori profesor saja. Namun meskipun sudah mengetahui hal ini, setelah Toya merenungkannya kembali, menurut Toya ini masih tetap tidak direkomendasikan. Sebab jika mereka menggunakan cara nyicil ini, walaupun ukiran struktur sihirnya itu selesai dan mereka bisa menggunakannya dalam waktu 3 tahun mendatang, ini akan berjalan tidak lancar jika sihir di dalamnya itu berbeda. Diharuskan masing-masing orang itu memiliki panjang gelombang yang sama. Atau lebih baik, membiarkan satu orang yang melakukan tugas pengisian sihir pintu ini selama 3 tahun. Tapi bebannya pasti sangat luar biasa berat untuk orang biasa pada umumnya untuk melakukan tugas ini. Sebab setidaknya membutuhkan 3 orang untuk mengisi pintu ini dalam sehari. Dan 36 orang dalam 1 bulan. Dan itu tinggal dikali aja 3 tahun. Setelah mendengar penjelasan dari Profesor, Sandal Sama pun menjadi putus asa. Namun Profesor menyemangatinya. Karena meskipun pintu ini belum selesai ukiran struktur sihirnya, mereka masih memiliki Toya yang mampu untuk mengaktifkannya sekarang juga. Profesor mengatakan itu sambil melirik Toya dengan lirikan yang nakal. Sandal Sama yang kebingungan pun bertanya ke Toya berapa banyak sihir yang Toya punya. Toya pun membalas tidak tahu. Toya bilang kalau kekuatan sihir Toya itu belum menurun begitu banyak. Bahkan meskipun Toya itu telah memanggil beberapa ratus binatang sihir dan terus mempertahankan mereka hingga sekarang di dunia baru, kekuatan sihir Toya itu masih belum berkurang banyak. Dan walaupun Toya itu memanggil 4 binatang dewa dan mempertahankan mereka kayak Kuaku dan yang lainnya itu, Toya merasa kalau kekuatan sihirnya itu tidak berkurang sama sekali. Ini jadi lebih parah lagi setelah kekuatan dewa Toya itu terbangun, sehingga Toya pun tidak bisa lagi dianggap sebagai orang biasa. Dan Toya baru menyadari di sini kalau Toya itu bukan orang biasa lagi atau manusia biasa lagi. Dia itu udah di atas jalah levelnya. Kemudian untuk memastikan apakah Toya itu beneran bisa mengaktifkan pintu itu, Toya meminta izin ke Sandal Sama supaya Toya itu bisa melakukannya. Sandal Sama pun mengizinkannya. Dia juga penasaran dengan apa tujuan kakek petapa waktu itu membuat pintu itu. Karena Toya sudah mendapatkan izin, Toya pun mulai melakukan banyak persiapan. Sebab berdasarkan perkataan Profesor tadi, pintu ini itu tidak diketahui terhubung kemana. Sini sebenarnya yaitu ingin ikut juga. Dia nggak bisa membiarkan Toya pergi begitu saja ke tempat yang mungkin berbahaya. Cuman Toya berhasil meyakinkannya untuk menunggu, meskipun dia itu masih ragu gitu. Lalu Toya menghilangkan penghalang di semua area di sekitar pintu. Setelah itu Toya menyuruh semua orang untuk mundur. Kemudian Toya menyentuh pintu itu dan menuangkan kekuatan sihirnya ke pintu itu. Saat yang bersamaan, disk yang terletak di bagian atas pintu pun mulai bergerak. Setelah itu jarum tachometer yang ada di pusat pintu juga ikut bergerak. Toya lalu menuangkan kekuatan sihirnya sekaligus, dan ini membuat disk itu mulai berputar dengan sangat cepat. Bahkan jarum tachometernya itu pun jadi naik dari 0 menjadi setengah. Selain dari keduanya itu, formasi sihir yang terukir di bagian lantai itu tuh mulai terlihat dengan jelas juga melalui cahaya redup yang menyebar di sekitarnya. Orang-orang di sekitar Toya pun pada heboh melihat ini. Akhirnya setelah tachometernya itu sudah mencapai angka 80%, kuil ini sendiri yang menjadi tempat menaruh pintu itu kini ini juga mulai ikut memancarkan cahaya. Lalu terjadilah sebuah pergerakan gitu di pusat pintu itu. Yang itu tuh menandakan kalau tinggal sedikit saja pintu itu tuh akan terbuka. Jadi Toya pun menuangkan lebih banyak lagi kekuatan sihirnya ke pintu itu. Dan ketika tachometernya itu akhirnya sudah mencapai 100%, pemandangan pepohonan dan langit pun muncul di pusat pintu itu. Yang kemungkinan itu tuh adalah sisi lain dari pintu itu. Karena ada kemungkinan pintu itu akan tertutup jika Toya berhenti menuangkan sihirnya. Toya pun berpamitan ke semua orang dan masuk ke sisi lain pintu itu sambil masih menyentuh pintu itu. Sensasi saat Toya itu melewati pintu itu sangatlah aneh. Toya mendeskripsikannya seperti sedang melewati busa karpet yang gak rapi atau lusuh. Toya membiarkan tubuhnya itu masuk melalui pintu itu sekaligus untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya itu. Dan Toya pun akhirnya sampai di sisi lain pintu. Toya saat ini berdiri di dalam hutan yang tidak Toya ketahui. Toya memutar kepalanya untuk melihat ke belakang. Cuman Toya tidak dapat melihat apapun kecuali hutan-hutan gitu. Toya merasa kalau dia itu sudah kehilangan setengah dari kekuatan sihirnya. Tapi saat ini kekuatan sihirnya itu sudah pulih kembali dengan sangat cepat. Sekarang Toya ingin mencari tahu dia itu sekarang sedang berada di mana. Toya bertanya apakah dia itu sekarang sedang di hutan besar. Toya pun mengambil HP-nya dan kemudian mulai mencoba memproyeksikan peta untuk menemukan lokasinya.
Dan hal aneh pun terjadi di sini. Entah kenapa peta dunia baru Toya yang ada di HP-nya Toya itu nggak mau terbuka. Toya pun berpikir apakah di hutan ini terpasang barir juga, atau apakah ini perbuatan dari si kakek peta waktu. Tapi Toya ragu kalau ini perbuatan kakek peta waktu, karena dia udah melekat duluan sebelum bisa menyelesaikan pintu ini. Lalu Toya pun mencoba menelpon Yae. Akan tapi hal aneh lainnya pun terjadi lagi, di mana telepon Toya ke Yae ini tidak terhubung. Hal yang sama pun terjadi ketika Toya itu mencoba untuk menghubungi Kohaku dengan telepati. Toya mulai menduga kalau hutan ini dipasang barir yang cukup kuat sehingga peta, telepon, dan telepati itu tidak bisa digunakan. Lalu ketika Toya itu mencoba memikirkan cara lain, Toya tiba-tiba mendengarkan suara pohon jatuh yang bersamaan dengan suara teriakan seseorang yang datang dari dalam hutan di depannya Toya. Dengan cepat Toya pun menuju ke arah suara itu berada. Toya berlari melewati hutan lebat dan segera sampai di tempat yang terlihat seperti jalan raya. Namun pohon-pohon di sekitarnya itu seolah-olah telah tercabut dari akarnya. Kemudian Toya pun melihat seekor dinosaurus berkepala dua yang terlihat mirip seperti T-Rex kecil sedang menyerang kereta logam besar. Seketika setelah melihat T-Rex berkepala dua itu, Toya secara refleks terkejut. Namun Toya melihat sesuatu lainnya yang bahkan tidak kalah dapat membuat Toya itu terkejut atau tidak kalah aneh daripada T-Rex kepala dua itu. Sesuatu itu adalah kereta kuda. Dan yang aneh dari kereta kuda itu adalah kereta kuda itu tidak ditarik oleh kuda, melainkan kepiting mekanik yang tidak memiliki capit. Selain itu gerbong yang ditariknya pun juga bukan gerbong sederhana. Seolah-olah gerbong itu seperti bus gitu. Jadi Toya pun menyebutnya sebagai crab bus. Toya pun bertanya apakah ini semacam artefak. Dan ketika Toya menggumamkan pertanyaan itu, T-Rex berkepala dua sebelumnya pun menabrakkan dirinya dengan sangat kuat ke crab bus itu. Dan pada saat yang sama, jeritan pun bergema dari dalam gerbong. Toya pun dengan segera langsung menolong mereka. Toya mengeluarkan sihir pilar api Inferno dan membungkus T-Rex berkepala dua itu. T-Rex itu pun merasa kesakitan dan dia pun mulai menjauh dari gerbong. Toya lalu mengejarnya dan berhasil memotong kepalanya menjadi dua hanya dengan satu ayunan saja menggunakan Brunhild Blade Mode. Setelah T-Rex itu kehilangan kepalanya, dia pun terjatuh sehingga menyebabkan guncangan. Kepiting mekanik yang sebelumnya diserang oleh T-Rex kepala dua itu, sekarang dia sudah kembali ke posisi semulanya. Beberapa orang yang ada di dalam gerbongnya pun juga mulai mengintip situasi di luar. Kemudian salah satu pria berjalan mendekati Toya dengan senyuman dan mulai mengajak Toya itu berbicara. Hanya saja Toya tidak mengerti dengan bahasa yang dia pakai. Melihat dari penampilannya, Toya mengira kalau dia itu adalah seorang pedagang. Keduanya benar-benar kebingungan, karena mau Toya ataupun pria itu, mereka berdua sama-sama tidak mengerti dengan bahasa mereka masing-masing. Toya pun gak punya pilihan lain selain menggunakan bahasa isyarat. Toya memberitahunya kalau Toya itu bukan musuh mereka. Kemudian Toya mengulurkan tangannya untuk mengajak pria itu berjabat tangan. Dan untungnya dia itu mengerti dan dia itu mau berjabat tangan dengan Toya. Alasan Toya itu ingin mengajaknya itu berjabat tangan karena sihir yang mau Toya pakai itu adalah sihir terjemah. Ini mengharuskan Toya untuk menyentuh pihak lain. Jadi agar Toya itu bisa memahami bahasa mereka menggunakan sihir terjemah ini, Toya harus menyentuh lawannya. Sihir terjemah ini adalah sihir yang dapat menyerap hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dari targetnya. Dan memungkinkan si pemakainya itu mengubah kata-kata yang mereka ucapkan itu menjadi bahasa yang baru saja diperoleh. Setelah mengaktifkan sihir terjemah, Toya pun mendapatkan informasi yang Toya perlukan mengenai bahasa pria itu. Kemudian Toya pun mengetesnya dengan bertanya ke pria itu apakah dia itu sudah memahami perkataan Toya saat ini. Pria itu pun sangat senang setelah mengetahui kalau Toya itu memahami bahasa mereka, yang di sini itu dia sebut sebagai bahasa Alen. Ini pertama kalinya Toya itu mendengar bahasa Alen. Lalu pria itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Pedro Sacho, seorang pedagang keliling. Dia berterima kasih pada Toya karena telah menyelamatkan mereka. Toya pun juga memperkenalkan dirinya di sini. Mendengar nama Toya yang cukup asing, Pedro pun bertanya asal Toya. Toya pun menjawab kalau Toya itu lahir di Isen dan saat ini tinggal di Brunhild. Pedro pun kebingungan sebab dia itu tidak pernah mendengar tempat-tempat itu. Toya yang mendengar ini pun juga jadi sangat terkejut dan kebingungan juga. Toya pun menanyakan ke Pedro mengenai tempat ini. Toya beralasan kalau Toya itu sedang tersesat agar tidak dicurigai gitu. Pedro pun menjawab kalau tempat ini itu adalah jalan raya yang menuju ke timur. Dia juga bilang jika Toya itu menaiki kereta, maka Toya akan sampai di ibu kota Alen. Toya pun nanya lagi, ibu kota Alen itu dari negara mana? Pedro yang kebingungan dengan pertanyaan Toya itu pun menjawab, ya tentu kerajaan suci Alen. Kemudian dia pun kembali ke keretanya dan membawakan peta ke Toya untuk ditunjukkan ke Toya. Sontak dengan seketika setelah melihat peta yang dibawa Pedro itu, Toya pun langsung sangat ketakutan.
Memang peta yang di bawah pintu itu adalah peta yang sama seperti peta di dunia baru. Hanya saja terdapat satu hal yang membuatnya itu sangat berbeda, yaitu tata letak benuanya yang terbalik. Yang seharusnya ada di kiri itu tuh sekarang pindah ke kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Bahkan bentuknya pun juga ikutan terbalik. Ini nih seolah-olah Teo itu sedang melihat peta di sebuah cermin. Atau ini nih seolah-olah Teo itu pergi ke dunia lain. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like. Dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and... Okay, 3, 2, 1. 好き好き。See you. No, 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 you're not saying it.